Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini aku mau bikin tutorial caranya pakai maskara. Karena lumayan banyak trik-trik pakai maskara yang bisa bikin maskaranya tuh lebih kayak kelihatan lentik dan kelihatan tebal tanpa harus extension bulu mata. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke guys, jadi aku bakal ngasih tips-tips ini yang menurut aku lumayan ampuh dan works lah di aku. Dan ini aku lumayan sering pakai trik kayak gini. Jadi pertama, pastiin dulu bulu mata kalian bersih. Kalau misalkan kena ada powder-powder gitu, kadang-kadang aku kalau misalnya buru-buru suka lupa sih ngebersihin bulu mata aku. Apalagi kalau misalkan bulu matanya kayak kena powder yang tumpah pas kita lagi ngeaplikasiin powder kan. Tapi kalau misalkan lagi nggak buru-buru dan kalian lagi ingat, kalian bersihin aja dulu gitu bulu matanya. Itu biar kayak diaplikasiinnya lebih gampang sih. Walaupun ada beberapa orang juga yang bilang ada trik bahwa kalau misalkan pakai maskara dengan keadaan bulu matanya itu kena powder atau kena concealer, itu bisa bikin bulu matanya kayak lebih lentik dan lebih kelihatan bervolume gitu. Cuman di aku sih, aku lebih prefer bulu matanya itu bersih saat dipakein maskara. Karena jadi nggak ada gumpalan-gumpalan gitu loh guys. Nah terus abis itu pastinya bisa pakai dengan penjepit bulu mata. Kalian bisa sesuaiin aja sama penjepit bulu mata yang kalian suka. Apakah kalian suka yang kayak gini atau yang kayak nggak ada tutupannya kayak gini gitu loh. Jadi yang kayak gitu deh, ada kalian tuh lagi tau gak sih yang lebih pendek gitu, jadi bisa lebih ngejangkaunya tuh precise. Tapi kalau aku pribadi lebih suka kayak gini karena aku cenderung sebenarnya nggak begitu suka pakai penjepit bulu mata. Jadi aku pakai penjepit bulu mata itu di saat aku lagi butuh maskara aku tuh kelihatan badai banget atau kayak butuh tahan lama. Kalau misalnya daily aku jarang banget ngejepit bulu mata karena aku kayak gak suka gitu sama feeling pas lagi dijepit bulu matanya. Nah triknya juga biar bulu matanya lebih tahan lama maskara yang ada di bulu matanya dan gak layu-layu bulu matanya, jadi tetap ke atas, tetap lentik. Itu dengan cara ngepanasin dulu penjepit bulu matanya. Karena sama aja kerjanya tuh kayak catokan gitu guys. Kalau misalkan kita pakai alat yang lebih panas, yang manasin alatnya itu, terus kita pakai buat membentuk sesuatu kayak membentuk rambut atau misalkan membentuk bulu mata kita, itu bisa kayak bikin lebih tahan lama kan guys, dan lebih kayak kelihatan gitu hasilnya, lentiknya. Jadi kalau misalkan kalian emang butuh bulu mata kalian kelihatan lentik banget, kalian bisa dipanasin dulu pakai hair dryer si penjepit bulu matanya, tapi jangan kelamaan dan jangan terlalu panas juga. Jadi menurut aku bentar aja deh, sama aja sih kayak aturannya buat nyatok, jangan terlalu panas juga gitu kan kalau buat nyatok rambut. Nah ini sama, kalau buat ngejepit bulu mata jangan terlalu panas juga dan terlalu lama. Ini tadi aku udah panasin, aku nggak begitu panas banget tadi. Nah kalau misalkan mau bulu matanya lebih lentik, kalian bisa kayak ngejepitnya itu kan dimasukin semua terus dijepit. Aku biasanya kayak 1, 2, 3, yang 3 aku agak tarik ke atas gitu. Tariknya pelan-pelan aja, jangan sampai ada bulu yang kecabut ya. Karena kalau misalkan bulu mata ada yang kecabut, itu lama banget loh tumbuh laginya. Karena aku pernah, bulu mata aku tuh bukan kecabut, bahkan kayak kegunting. Bukan kegunting, apa sih? Bulu mata aku tuh kayak ketarik gara-gara pinset gitu deh. Pokoknya ceritanya panjang. Dan itu lama banget tumbuhnya lagi. Jadi aku kayak beda antara bulu mata kiri sama kanan. Jadi kayak tadi, aku ulang ke sebelah sini. 1, 2, 3, agak ditarik ke atas gitu. Jadi kayak, tapi tetap pelan-pelan dan jangan terlalu kenceng. Kalian bisa lihat nggak, bulu mata aku udah kelihatan kayak lentik banget. Yang kanan nggak begitu kelihatan karena bulu mata kanan aku lebih tipis, jadi kayak nggak begitu kelihatan ada bulunya. Yang kiri kelihatan kayak udah lentik banget kan guys. Nah kalau misalkan buat produknya sendiri, terserah kalian mau pakai produk apa. Aku personally suka banget sama maskaranya Maybelline. Itu maskara Maybelline aku suka yang warna pink. Aku juga suka sama yang warna kuning. Aku juga suka sama L'Oreal Infallible. Itu the best buat bikin bulu mata lebih tebal dan tahan lama. Terus abis itu buat maskara yang non waterproof, aku suka banget sama maskaranya Marc Jacob karena itu bikin lentiknya cantik banget. Jadi terserah kalian sih, kalian lebih prefer yang mana. Tapi kalau buat daily yang aku pengen waterproof tapi nggak terlalu heavy kelihatannya looksnya, aku suka yang Maybelline Hypercurl Mascara ini. Terus kalian pastiin juga maskara kalian tidak kadaluarsa ya. Maskara itu cuma bertahan 3 bulan guys. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 3 bulan, bukannya emang sih ada rasa-rasa kayak aduh sayang banget baru 3 bulan dipakai, tapi emang kalau lebih dari 3 bulan kalian pakai, banyak banget efek yang bisa ditimbulkan dari situ. Kayak waktu itu aku pernah lupa banget maskara aku tuh udah dibuka berapa lama, dan abis itu aku pakein aja gitu, terus aku bintitan dan itu lama banget sembuhnya. Jadi banyak banget sih efeknya kalau misalkan kita pakai produk yang kadaluarsa. Nah sekarang nih maskara yang Hypercurl ini kan kayak gini aplikatornya kan, dan usahakan jangan sampai kayak banyak produk yang ngegumpal sana sini. Jadi dibersihin aja dulu ke sininya, terus aku dibersihin dulu gitu. Dan jangan kayak bolak-balik kayak dimasuk-masukin mulu ke tabungnya gitu loh guys, karena jadinya cepet kering. Nah aku biasanya ngaplikasiinnya, aku kayak baurin ke seluruh bulu matanya dulu.
biar semuanya dapet. Dan aku biasa kalau pakai maskara pakai cermin kecil kayak gini, dan aku kayak taruh deket banget sama mata. Terus kalau udah baru di zigzag. Beda banget deh kalau misalnya kalian ngeaplikasiin maskara dengan teknik zigzag sama cuman teknik wing doang. Kalau kalian pakai teknik zigzag itu hasilnya tuh kayak nggak ada yang gumpal, terus semua bulu mata itu mencar dengan indah, dan produknya tuh kena ke semuanya banget gitu. Dah kayak gini hasilnya, kanan kiri beda banget. Padahal ini si maskara Maybelline ini nggak ada ngasih efek ngevolume atau ngenebelin, dia emang lebih ngelentikin aja menurut aku. Tapi udah kelihatan kayak seakan bulu mata aku tebel banget. Itu karena tadi aku pakai teknik zigzag, jadi benar-benar semua itu dapat gitu loh guys. Terus udah gitu, ini juga maskaranya dia nggak ngegumpal, jadi aku suka. Kalau misalkan kalian mau ngerasa kayak aku butuh lebih tebel daripada ini, kalian bisa nge-reapply sih. Cuman kalau nge-layer maskara menurut aku jangan sampai lebih dari 2 ya. 2, 3 tuh kayaknya udah terlalu agak berlebihan, karena jadinya tuh kelihatan maskaranya lumayan agak mulai menggumpal dan tebel banget di setiap helainya. Jadi menurut aku 2 itu udah the best banget sih buat nge-layer maskara. Kalau misalkan kalian emang butuh pakai maskara yang lumayan kelihatan tebel, misalkan buat event-event tertentu. Cuma buat daily gini aja udah bagus banget guys. Aku kalau daily tuh lebih suka pakai maskara atas doang, jadi nggak atas bawah. Karena kalau misalkan pakai maskara atas bawah itu jadi kayak kelihatan mukanya lebih bold, tapi kalau atas doang tuh kayak kelihatan natural eyelash lo emang kayak gini. Maka sekarang aku mau pakai yang sebelah kirinya. Oke guys, ini aku udah pakai kanan kiri. Nah tadi yang kanan sini udah aku tambahin dikit di bawahnya, dan ini belum sama sekali. Lumayan kelihatan beda banget kan. Kelihatannya tuh kayak lebih bold yang sebelah sini dan kelihatan lebih rapi, sedangkan arah sini kayak lebih natural dan kelihatannya kayak emang bulu mata gue badai aja gitu yang atas. Kalau mau tambahin bawahnya boleh. Kalau buat bawah sendiri sih aku nggak ada teknik khusus buat pakai maskara di bagian bawah. Yang penting nggak terlalu tebel dan nggak ngegumpal aja. Oke, seperti ini hasilnya. Kayak berasa pakai extension kalau lagi pakai teknik pakai maskara kayak gini guys. Karena aku nggak selalu pakai teknik maskara kayak gini kayak tadi aku bilang. Ini biasanya aku pakai gini kalau misalkan aku lagi mau event aja, karena aku emang cenderung orangnya mager banget pakai bulu mata palsu, kecuali kalau emang sangat dibutuhkan. Jadi kayak gini juga menurut aku udah cukup banget, udah cukup rapi. Nah kalau misalkan udah, kadang kan banyak produk-produk yang ketinggalan di sininya kan, di aplikatornya. Kalian bisa bersihin dulu aja biar nggak ada produk yang kering dan nempel di aplikatornya, di bulu-bulunya, di fibernya gitu. Sehingga buat next pemakaian tuh dia nggak bakal ada produk yang gumpal di aplikatornya. Bisa bersihinnya pakai lap atau nggak pakai tisu juga bisa. Cuman kalau misalkan pakai tisu jangan sampai kalian gresek gitu, terus nanti jadi banyak serat-serat tisu yang nempel di aplikator. Jadi kalian cukup kayak di tap-tap aja sih. Begitu. Kalau udah ya tutup deh, bersih. Jadi selesai trik dari aku, tips dari aku. Udah lama banget dari terakhir kali aku bikin video tentang tips-tips pakai makeup atau skincare yang biasanya aku aplikasiin ke diri aku sendiri. Kalau misalkan kalian suka sama video-video kayak gini, kalian komen di bawah please, dan kalian pengennya tuh aku bikin tips apa lagi. Terus kalian juga bisa cek ke tips-tips aku sebelumnya, kayak tips buat mencerahkan bibir, habis itu bikin kukunya lebih kelihatan pink dan lebih kelihatan sehat. Kalian bisa langsung cek aja ke playlist aku yang itu. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian untuk video terbaru aku. See you on next video, bye!